Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari unit SDN 1 Syamsuddin Nur, Pemerintah Kota Banjarmaru. Hari ini saya akan mempresentasikan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah definisi wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Setelah kita mengetahui definisi dari wawasan dan bela negara, yaitu kita akan masuk ke materi sejarah. Kita harus tahu apa itu sejarah Indonesia, karena sebagai itu wawasan kebangsaan Indonesia. Sejarah Indonesia dimulai dari pergerakan kebangsaan nasional Indonesia, yaitu adanya organisasi Budi Utomo PI yang kemudian disusul oleh organisasi lainnya dari berbagai daerah yang kemudian akan melakukan Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April 1926. Kemudian akan ada Kongres Pemuda 2 lagi di tanggal 28 Oktober 1928, yaitu yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan oleh W.R. Supratman. Dari Kongres, kesepakatan para pemuda Indonesia dalam sebuah organisasi hasilnya menuju kepada BPU PKI, yaitu Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Negara Indonesia, yang berdiri pada 1 Maret 1945. BPU PKI berubah menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang mempersiapkan kemerdekaan RI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Di sana ada menghasilkan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dari proses sejarah Indonesia, yaitu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, ada Pancasila, ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya itu terbentuk berdasarkan sejarah dari Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia menetapkan dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009, yaitu ditetapkan bendera merah putih dengan lebar 2/3 dari panjangnya menurut pasal 1 ayat 1. Bahasa resmi bahasa Indonesia seperti yang dihasilkan pada waktu Sumpah Pemuda. Pasal 25 ayat 1. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada pasal 46 diterangkan bahwa ada 17 bulu di sayap, 8 di ekor, 19 di pangkal ekor, 45 di leher. Dan di tengah burung Garuda ada perisai. Setelah kita tahu apa itu wawasan kebangsaan, maka kita akan masuk kepada materi nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang kita harus ketahui adalah 1. Yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Apa saja indikatornya? Cinta tanah air mempunyai indikator, yaitu
menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Dalam aktualisasi sebagai ASN, kita yaitu ada beberapa sikap, yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Sesuai peran dan tugas masing-masing ASN, kita juga harus ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik darat, laut maupun udara. ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh dalam mencontohkan sikap cinta tanah air, selalu menjadikan para pahlawan sebagai sosok panutan dan mengambil pembelajaran dari jiwa patriotisme, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara, selalu berupaya untuk memberikan kontribusi melalui ide kreatif dan inovatif, selalu mengutamakan produk-produk Indonesia, selalu mendukung baik secara moral maupun material yang bertugas membawa nama Indonesia, selalu menempatkan produk industri kreatif menjadi yang terdepan. Yaitu yang kedua adalah nilai-nilai bela negara, yaitu kesadaran bangsa dan berbangsa dan bernegara. Satu, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, merupakan adalah aktualisasi dari indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh prinsip netralisasi ASN, mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada sudah di Indonesia, menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan pemilu, berpikir, bersikap dan berbuat sesuai peran fungsi tugas ASN, sesuai dengan bidang tugasnya, berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya adalah paham, nilai, mengamalkan serta Pancasila dan menganggap Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa dan senantiasa mengembangkan nilai-nilainya, dan diaktualisasikan yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila, menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan, menjadikan alat pemersatu dan perekat, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian, selalu menunjukkan keyakinan dan kepercayaan Pancasila sebagai dasar negara dalam menjamin kehidupan bangsa, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Itulah aktualisasi dari nilai bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yaitu kita selalu bersedia mengorbankan waktu, sedia membela negara, berpartisipasi aktif, gemar membantu sesama warga, dan yakin percaya bahwa pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia. Aktualisasinya yaitu saat kita menjadi seorang ASN, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun. Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran untuk kemajuan bangsa seutuhnya.
bersedia secara sadar membela negara dari berbagai ancaman, selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, selalu ikhlas membantu masyarakat dalam kesulitan, artinya tanpa pamrih, selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan ASN tidak akan sia-sia. Yang terakhir adalah nilai dari bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yaitu indikatornya ya selalu memelihara jiwa dan raga itu selalu sehat dan memiliki pengetahuan, artinya kita tidak cukup belajar cukup sampai selesai kuliah, artinya sampai kapanpun kita akan terus belajar agar kita memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia yang mencakup sebagai nilai-nilai bela negara. Dalam aktualisasi yaitu agar kita memiliki kemampuan emosional dan spiritual serta intelijensia yang baik, maka kita harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Artinya tidak hanya diri kita yang kita majukan, tapi semua orang yang ada di lingkungan kita pun kita majukan. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai kemajuan iptek. Kita harus selalu meningkatkan keilmuan kita berdasarkan kemajuan iptek yang ada di dunia ini, baik itu di Indonesia maupun luar negeri. Selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat dan seimbang. Senantiasa bersyukur, artinya kita di sini sebagai kemampuan bela negara kita harus mampu selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan atas kenikmatan dari yang diberikan Tuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selalu menjaga kebugaran dan berolahraga, menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Itulah nilai-nilai bela negara, beberapa indikator dan aktualisasinya dalam kita bekerja sebagai ASN. Yang terakhir adalah kita harus tahu juga sistem administrasi negara. Sebagai seorang ASN kita harus mengetahui apa saja sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara yaitu ada struktur kelembagaan negara yang wajib kita ketahui, yaitu yang paling tinggi yaitu adalah UUD 1945. Semua bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan Komisi Yudisial, itu semuanya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana struktur kelembagaan negara itu di bawah BPK ada perwakilan BPK di provinsi, dan di bawah Presiden ada Kementerian dan Dewan Pertimbangan serta TNI Polri. Di bawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden juga ada Pemda dan Pemprov, beserta DPRD serta KPD, Komisi Pemilihan Daerah. DPRD juga di bawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang setara yaitu DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa badan di bawah kekuasaannya, yaitu Badan Kekuasaan dan Kehakiman, yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan TUN. Setelah mengetahui struktur kelembagaan negara Indonesia yang terdiri atas tadi KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, BPK Provinsi, Pemda, Pemprov,
serta badan kekuasaan dan kehakiman, kita akan melihat yaitu manajemen pemerintahan negara. Manajemen pemerintahan negara yaitu, kita ingat fungsi kita sebagai ASN adalah melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat. Siapapun itu ASN, fungsinya adalah melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat. Baik itu yang terdapat dalam fungsi negara. Fungsi negara sendiri adalah dipegang oleh MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, dan MA. Yang semuanya itu akan menuju kepada tujuan nasional. Tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Yang akan mencapai cita-cita atau tujuan nasional Indonesia, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu semua akan tercapai jika kita menjadi seorang ASN yang fungsinya tadi adalah melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat kita sesuai dengan nilai-nilai bela negara dan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagai acuan kita, yaitu kita tak lupa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.